Kan firman itu adalah Allah. Sabar Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwasanya firman itu adalah Allah. Okay. Kan begitu kan? Ya, sang ya. pemilik firman ini apakah Allah atau bukan Allah? Sang pemilik firman ini adalah Allah juga. Adalah Apa itu Allah. Baik. Berarti ada Allah sang pemilik firman, ada Allah firman. Betul? Ada Allah sang pemilik firman. Ada Allah firman. Sama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Gak masalah, Pak. Aku dan Bapak adalah satu, nggak masalah. Di sini aku hanya pengen mengambil stressing point, ya. Jawaban yang tegas, gitu loh. Jawaban yang pasti. Jangan abu-abu. Bapa adalah Allah, Anak Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Itu keyakinan Allah. kami. Apakah Anak adalah Bapak? Apakah Anak adalah Bapak? Tidak. Tidak. Ya. Apakah Bapak adalah Anak? Apakah Bapak adalah Roh? Adalah Anak? Tidak. Tidak. Berarti di Kristen ada 3 Allah. Allah satu Bapa, Allah. Anak, Allah Roh. Ini loh bro, karena kalian memahami Allah itu oknum. Tadi barusan Pak Pendeta mengatakan Anak itu bukan Bapak. Dengar dulu. Kalian memahami Allah itu oknum, bukan gelar. Contoh, apakah yang menjabat Allah siapa? Siapa saja yang menjabat Allah? Dengar dulu. Ya, siapa saja yang menjabat Allah? Ketiganya ini adalah Allah. Baik, berarti ada 3. Satu pribadi. Saya kasih contoh gini. Baik, berarti ada 3 yang menjabat Allah, kan gitu kan? Sebentar, saya kasih contoh begini. Di dalam diri saya ada 3 unsur. Namanya jiwa, roh, dan tubuh. Ketiga-tiganya ini adalah hakikatnya manusia. Ini sudah saya jelaskan. Gak bisa gitu Pak Pendeta. Analoginya nggak nyambung. Gini, saya pakai nggak nyambung. Hal yang lebih sederhana. Karena 3 pribadi. Pak Pendeta mengatakan tubuh, jiwa, dan roh itu bukan pribadi Pak Pendeta. Loh, ini Pak Pendeta mengatakan 3 pribadi, 3 oknum yang berbeda. Anak bukan Bapak, Bapak bukan anak. Gini loh Pak Pendeta, sabar. Jangan kejang. Nggak sabar dulu, supaya Pak Pendeta dapat poinnya, supaya yang di bawah juga bisa mendapatkan edukasi gitu loh. Iya, kami percaya kepada 3 pribadi ini dalam satu hakikat. Hakikatnya adalah Allah. Contoh ya, saya bagikan telur ayam. Teman-teman, telur ayam ya. Telur ayam itu tetap satu hakikat telur. Tetapi di dalam telur itu terdiri dari 3 unsur. Unsur yang pertama adalah cangkang. Unsur kedua adalah putih telur. Unsur ketiga adalah kuning telur. Apakah putih telur sama dengan kuning telur? Tidak. Apakah cangkang sama dengan kuning telur? Tidak. Tapi ketiga-tiganya adalah satu hakikat, namanya satu hakikat. Baik. Begitu juga dengan Allah kami. Allah kami punya 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah, teman-teman, kenapa kami mengatakan pribadi? Itu yang disebutkan di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia. Kalau manusia tidak bisa memisahkan diri ya antara jiwa, roh, dan tubuh, kecuali mati. Kalau mati, maka ketiga unsur ini akan terpisah. Tubuh akan kembali kepada tanah, jiwa akan pergi ke satu tempat, ya. Kalau mungkin itu kita sebut dengan alam baka. Dan roh akan kembali kepada Tuhan sebagai pemiliknya. Ketiga unsur ini ketika manusia mati barulah bisa terpisah. Tetapi selama manusia itu hidup, ketiga unsur ini tidak dapat terpisah. Ini yang disebut dengan Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. Karena jadi ketiga unsur Allah itu bedanya, Allah bisa memisah 3 unsur ini, ya. Dia bisa bapak bisa kepanjangan ini Pak Pendetanya nih, kepanjangan, nggak ada poinnya. Sebentar dulu. Nah, ini kalau Anda gitu ya. Jadi bapak sabar dong Pak Pendeta. Itu bisa
menjauh dari anak, artinya terpisah dari anak. Anak bisa terpisah dari roh, tetapi mereka tetap terikat dalam satu hakikat. Satu Namanya hakikat. Ya udah. Allah. Iya, Allah, gitu ya. baik. Jadi mereka terpisah, mereka bisa saja terpisah, tetapi mereka terikat yang namanya hakikat Allah. Kan begitu Ya, jawab Pak Pendeta. betul. Baik. Betul. Lalu berarti Yohanes 4 nomor 22 yang Ya. mereka satu hakikat ini ternyata Yesus sebagai anak yang dikatakan Allah berarti menyembah kepada Allah sumber. Ya, Begitu. betul sekali. Menyembah betul kepada sekali. Allah Bapa. Jadi Yesus yang adalah firman tadi yang sudah jadi manusia, dia sudah melucuti kealahannya. Jadi dalam berarti keadaannya sebagai manusia, dengar dulu. Berarti sudah tidak jadi Allah lagi. Berarti sudah tidak jadi Allah lagi dia. Dengar dulu. Karena ini pelajaran S3 loh ini. Ini ya kan disertasinya doktor Ya, ini. silakan. Ini. Nah, iya. Jadi apa tadi saya sampai lupa saya tadi. Gini loh, teman-teman ya. Jadi berdasarkan Yohanes 4, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal dan aku menyembah apa yang aku kenal, karena berdasarkan di dalam Yohanes pasal 17 juga menyatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi Yesus mengenal Bapa, betul dia mengenal Bapa karena mereka satu hakikat. Hakikatnya Allah, saling mengenal mereka. Namun kenapa Yesus kemudian merendahkan diri? Itu berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 4, ayat 6 dan 7. Ia telah melucuti segala keilahiannya. Makanya dia menjadi prototip. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sebenarnya teman-teman untuk mengembalikan penyembahan yang telah hilang. Karena kalau kita baca dalam kitab suci, Alkitab menyatakan bahwa sesungguhnya manusia itu telah berbuat sesuai dengan keinginannya, sekarepnya dewe, ya kan? Sesuka-sukanya dia. Manusia itu telah berlaku sesuai dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Makanya Yesus nusul jadi manusia supaya dia memberikan teladan. Manusia itu harus gini loh. Manusia itu harus percaya kepada Allah. Manusia itu percaya kepada Pak Pendeta, ini akibat kepanjangan penjelasan sehingga poinnya aku jadi lupa jadinya Pak Pendeta. Lah, gitulah. Karena narasinya kepanjangan sehingga poin yang ingin kutanyakan tadi jadi lupa aku jadinya. Jadi ini mumpung masih teringat ini Pak Pendeta. Masih teringat. Ya. Jadi berdasarkan Pak Pendeta menjelaskan dalam kitab Filipi bahwasanya dalam keadaan manusia dia bukan lagi Allah, begitu ya? Betul sekali, betul. Jadi ketika Yesus telah nusul jadi manusia, dia bukan lagi Allah. Bukan Makanya Allah. Baik, poinnya sudah dapat teman-teman. Makanya Anda tidak akan pernah menemukan kata Yesus berkata sembahlah aku sebagai Allah, enggak. Karena dia sudah betul-betul menjadi manusia. Cukup 100%. Cukup, sudah dapat. Iya, sudah dapat Pak Pendeta. Cukup. Enggak, saya kasih Berarti jelaskan poinnya di sini yang 900 orang ini gitu loh. Ya, ini penontonku banyak ini datang kemarin nih Pak Pendeta. Baik. Jadi berdasarkan yang Pak Pendeta sampaikan tadi, maka dalam kitab Filipi itu ya, berarti Yesus yang firman yang tadinya Allah, setelah menjadi manusia, maka dia sudah merendahkan diri dan bukan Allah lagi. Berarti sepanjang hidup, semenjak Yesus dilahirkan sampai dia di kayu salib, dia bukan Allah.